Daftar 5 koruptor dengan jarahan terbesar di Indonesia. Dilansir dari portal islam.id, buronan pelaku pembobolan 1,7 triliun Bank BNI, Maria Pauline Lumowa, akhirnya berhasil ditangkap dan diekstradisi dari Serbia ke Indonesia. Maria Pauline Lumowa diekstradisi ke Indonesia pada Rabu 8 Juli 2020 kemarin, setelah sebelumnya berhasil ditangkap NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia pada 16 Juli 2019. Pada September 2003, perempuan kelahiran Paleluan, Sulawesi Utara, 27 Juli 1958 ini sudah lebih dahulu terbang ke Singapura sebelum ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri. Pada 2009 diketahui keberadaannya di Belanda dan sering bolak-balik ke Singapura. Petualangannya berakhir di Bandara Serbia saat ditangkap Interpol. Indonesia memiliki sejarah kelam tentang korupsi. Banyak para pelaku tindakan kejahatan korupsi ini yang tertangkap, tapi banyak pula yang setelah tertangkap kemudian misterius, entah menghilang kemana. Seringkali pula ketika para koruptor itu tertangkap, sebelum di meja hijaukan keburu lenyap seperti ditelan bumi. Padahal korupsi itu, tindakan itu menyengsarakan rakyat, karena uang yang dikorupsinya itu adalah uang negara, yaitu uang dari rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, berikut ini 5 koruptor kakap dengan uang jarahan paling besar dalam sejarah Indonesia. Adakah dari mereka yang dari kadrun? Pertama, Edi Tansil atau Tan Ju Hong, pemilik Golden Key Group, nilai korupsi sebesar 9 triliun. Edi Tansil atau Tan Ju Hong atau Tan Ju Fuan adalah seorang pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa yang melarikan diri dari penjara Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta pada tanggal 4 Mei 1996 saat tengah menjalani hukuman 20 tahun penjara karena terbukti menggelapkan uang sebesar 565 juta dolar Amerika atau sekitar 1,5 triliun rupiah dengan kurs saat itu, yang didapatkannya melalui kredit bank Bapindo melalui grup perusahaan Golden Key Group. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Edi Tansil 20 tahun penjara dengan denda 30 juta, membayar uang pengganti 500 miliar, dan membayar kerugian negara sebesar 1,3 triliun. Sekitar 20-an petugas penjaga Cipinang diperiksa atas dasar kecurigaan bahwa mereka membantu Edi Tansil untuk melarikan diri. Sebuah LSM pengawas anti korupsi, Gempita, memberitakan pada tahun 1999 bahwa Edi Tansil ternyata tengah menjalankan bisnis pabrik bir di bawah lisensi perusahaan bir Jerman, Batch Beer Company, di kota Putian di provinsi Fujian, Cina. Pada tanggal 29 Oktober 2007, sebuah tim gabungan dari Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan HAM, dan Polri telah menyatakan bahwa mereka akan segera memburu Edi Tansil. Keputusan ini terutama didasari adanya bukti dari PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bahwa buronan tersebut melakukan transfer uang ke Indonesia 1 tahun sebelumnya. Akhirnya, 2013 Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa Edi Tansil telah terlacak keberadaannya di Cina sejak tahun 2011 dan permohonan ekstradisi telah diajukan kepada pemerintah Cina. 2. Eko Adi Putranto, Komisaris Bank BHS, nilai korupsi sebesar 2,659 triliun. Eko merupakan salah satu direktur BHS. Dia adalah anak dari Hendra Raharja, pemilik BHS. Eko yang terlibat dalam korupsi BLBI Bank BHS divonis 20 tahun penjara dan harus membayar denda sebesar 30 juta. Kasus korupsi Eko ini diduga merugikan negara mencapai
2,659 triliun. Ia melarikan diri ke Singapura dan Australia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis in absentia 20 tahun penjara. Modus yang dipakai dalam kejahatan korupsinya adalah pemberian kredit kepada perusahaan grup. Selain itu juga memberikan persetujuan untuk memberikan kredit kepada 28 lembaga pembiayaan yang ternyata merupakan rekayasa. Karena kredit tersebut oleh lembaga pembiayaan disalurkan kepada perusahaan grup dengan cara dialihkan atau disalurkan dengan menerbitkan giro kepada perusahaan grup tanpa melalui proses administrasi kredit dan tidak dicatat atau dibukukan. Dan selanjutnya beban pembayaran lembaga pembiayaan kepada PT BHS dihilangkan dan dialihkan kepada perusahaan grup. Eko Adi Putranto disidangkan secara in absentia, tidak dapat dieksekusi badan sesuai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 125/PID/2002/PT DKI tanggal 8 November 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena terpidana melarikan diri, posisi akhir di Australia Barat. 3. Andrian Kiki Aryawan, Direktur Utama PT Bank Surya. Nilai korupsi sebesar 1,5 triliun. Sekitar tahun 1989 sampai dengan 1998 bertempat di kantor PT Bank Surya di Jalan Tamrin, Kaf 9 Jakarta Pusat. Terpidana Bambang Sutrisno bersama terpidana Andrian Kiki Aryawan telah merugikan keuangan negara dengan cara memberikan persetujuan kredit kepada 166 perusahaan yang dibentuk dan atau di bawah kendali Bambang Sutrisno yang tidak melakukan kegiatan operasional atau paper company. Pada kasus ini negara dirugikan hampir 2 triliun. Andrian disidangkan secara in absentia dan tidak dapat dieksekusi badan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 71/PID/2003/PT DKI tanggal 2 Juni 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena yang bersangkutan melarikan diri ke Australia. Akhirnya Andrian bisa diekstradisi dari Australia ke Indonesia. Penyerahan Andrian Kiki Aryawan dari pemerintah Australia kepada pemerintah Indonesia yang diwakili oleh escorting officer dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2014 bertepatan di dalam pesawat Garuda. Dalam perjalanan dari Perth, Australia ke Indonesia, Andrian Kiki Aryawan dikawal oleh escorting officer yaitu AKBP Dadang Sutrasno dan AKBP Jajang Ruhyat, yang keduanya adalah perwira pada NCB Interpol Indonesia. 4. David Nusa Wijaya atau Cuinwi, Direktur Utama Bank Umum Servitia. Nilai korupsi 1,2 triliun. David Nusa Wijaya lahir di Jakarta 27 September 1961. Umur 55 tahun dengan nama Cuinwi. Adalah seorang pengusaha Indonesia. Ia adalah Direktur Utama Bank Umum Servitia atau BUS pada tahun 1998 sampai 1999 dan merupakan terpidana dalam kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI BUS sejumlah 1,291 triliun. Pada 11 Maret 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menghukumnya 3 tahun penjara. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta pada 21 Mei 2002 memvonisnya dengan 4 tahun penjara, disertai denda dan pembayaran uang pengganti. Kemudian pada 23 Juli 2003, Mahkamah Agung memvonisnya hukuman penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 30 juta serta membayar uang pengganti sebesar 1,291 triliun. Namun David berhasil melarikan diri sebelum dieksekusi dan menjadi salah seorang 12 buronan kakap Indonesia yang berada di luar negeri.
Dalam sebuah operasi yang dilakukan Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat atau FBI pada 13 Januari 2006 di Amerika Serikat, ia berhasil ditangkap dan dikembalikan ke Indonesia 4 hari kemudian. 5. Maria Pauline Lumua, pemilik PT Gramarindo Mega Indonesia, nilai korupsi sebesar 1,7 triliun. Maria Pauline Lumua terlibat kasus pembobolan BNI melalui L-C bodong senilai 1,7 triliun yang melibatkan sejumlah bankir dan pengusaha lainnya. Kasus Pauline ini kemudian menyeret Komjen Pol Suyitno Landung dengan tuduhan menerima suap mobil dan Brigjen Pol Samuel Ismoko yang menerima cek dari Adrian Waworuntu, koleganya Maria. Selanjutnya, Hakim Ibrahim juga ikut terseret kasus ini karena tertangkap tangan oleh petugas KPK sesaat setelah menerima tas plastik berisi uang 300 juta. Pembobolan itu dilakukan dengan pengajuan 41 L-C yang dilampirkan dengan 8 dokumen ekspor fiktif yang seolah-olah perusahaan itu telah melakukan ekspor. Maria Pauline Lumua melarikan diri ke Singapura sebelum kemudian diketahui menetap di negeri kincir angin. Pasalnya ternyata Maria telah resmi menjadi warga negara Belanda. Jadi dari deretan 5 itu, tidak ada yang korupsi adalah kadrun, kadal gurun.